Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pemboikotan kaum Quraisy yang berakhir karena rayap. Setelah Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab masuk Islam, keadaan kaum muslimin semakin kuat, baik dari segi fisik maupun mental. Ditambah lagi kaum musyrik tidak berhasil membujuk Abu Thalib untuk menghentikan dakwah keponakannya. Hal itulah yang mendasari terjadinya pemutusan hubungan atau yang dikenal dengan istilah pemboikotan oleh kaum Quraisy terhadap pihak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 2 kali orang musyrik mengancam Abu Thalib agar beliau bersedia menyerahkan Nabi Muhammad. Wahai Abu Thalib, kami menghormatimu karena engkau orang yang paling tua di sini. Sekarang kami tidak akan tinggal diam jika keponakanmu itu mencela Tuhan berhala kami. Ini adalah peringatan terakhir bagimu. Jika Muhammad tidak berhenti, kami anggap engkau berada satu kubu dengannya. Dan dapat dipastikan salah satu dari kubu ini akan hancur. Ancaman keras tersebut cukup membuat Abu Thalib gentar. Selepas kepergian orang musyrik, beliau mengirimkan seorang utusan untuk mendatangi Nabi Muhammad. Pamanmu menyuruhku untuk mengatakan ini. Wahai keponakanku, telah datang ancaman dari kaum Quraisy. Mereka benar-benar akan menghabisimu. Paman mohon, engkau berhenti demi aku dan dirimu sendiri. Nabi Muhammad tahu benar bahwa Abu Thalib sangat mengkhawatirkan keselamatannya. Namun beliau tidak akan berhenti meski diancam keras oleh kaum Quraisy. Tolong katakan kepada pamanku, wahai paman, demi Allah, andaikan mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan Islam, maka aku tetap tidak akan berhenti sampai Allah memenangkannya, walaupun nyawaku taruhannya. Mendengar jawaban dari keponakannya, Abu Thalib menangis terseduh-seduh. Katakan kepada Muhammad, teruskan dakwahmu dan demi Allah, aku tidak akan pernah menyerahkan engkau kepada siapapun. Kaum musyrik kecewa mendengar bahwa Abu Thalib bersedia untuk melepaskan diri dari kaumnya demi Nabi Muhammad. Bagaimana ini? Abu Thalib memilih menjadi musuh kita. Aku masih berat jika harus melawannya. Begini saja, kita lakukan sekali lagi. Jika tetap tidak berhasil, barulah kita bunuh Muhammad. Baiklah, aku setuju denganmu. Mereka kembali mendatangi Abu Thalib di kediamannya dengan membawa seorang pemuda. Wahai Abu Thalib, dia ini adalah pemuda Quraisy yang paling baik dan tampan. Perkenalkan wahai paman, namaku Ammarah bin Al-Walid. Apa maksud kalian membawanya kepadaku? Ambillah pemuda ini menjadi milikmu, angkatlah dia menjadi anak. Lalu serahkan keponakanmu kepada kami. Pertukaran yang impas, 1 orang dengan 1 orang. Demi Allah, kalian sungguh menjijikkan. Bagaimana bisa aku memberi makan anak kalian, sedangkan anakku sendiri akan kalian bunuh? Tidak, hal ini tidak akan terjadi. Pihak musyrikin terus mencoba membujuk Abu Thalib. Wahai Abu Thalib, kami hanya ingin membebaskanmu dari sesuatu yang tidak engkau sukai. Lagi pula, engkau bukanlah pengikut ajaran Muhammad. Demi Allah, apa yang kalian tawarkan ini tidak adil bagiku. Berbuatlah sehendak kalian. Abu Thalib berpikir keras untuk menyelamatkan Nabi Muhammad dan pengikutnya. Aku khawatir mereka sedang berencana untuk membunuh Muhammad. Sekarang, situasinya telah banyak berubah. Mereka tidak lagi segan untuk melukai Muhammad secara terang-terangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggagalkan rencana kaum musyrik untuk membunuh Rasulullah karena Allah akan menyelamatkan beliau sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat Az-Zukhruf ayat 79. Bahkan mereka telah menetapkan satu tipu daya jahat, maka sesungguhnya kami menetapkan pula. Abu Thalib melakukan pertemuan dengan kedua kabilah dari Bani Abdul Manaf, yaitu Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Wahai saudara-saudaraku yang aku cintai, demi Allah dia menjunjung nilai fanatisme. Aku mohon kepada kalian semua yang ada di sini untuk mendukung Muhammad, anak dari saudara kita, Abdullah bin Abdul Muthalib. Saat ini hanya perlindungan dari kalian yang aku harapkan. Lagi pula, Muhammad tidak pernah melakukan kesalahan ataupun merugikan orang lain. Orang-orang yang hadir dalam pertemuan tersebut tersentuh dengan ucapan Abu Thalib. Mereka semua, baik yang telah masuk Islam ataupun belum, menyambut hangat ajakan beliau.
kecuali satu orang, yaitu Abu Lahab. Apa-apaan ini? Yang benar saja. Setelah kaum Quraisy mendengar pertemuan yang dilakukan Abu Thalib, mereka mulai gelisah. Sebaiknya kita tunda dulu rencana pembunuhan terhadap Muhammad. Aku khawatir akan banyak orang yang terbunuh hanya demi membelanya. Lalu apa rencana kita selanjutnya? Boikot pemutusan hubungan ini, itu solusi terbaik untuk saat ini. Orang-orang Quraisy berkumpul di markas Bani Kinanah untuk membuat Sokhifah atau lembaran perjanjian yang berisi pemboikotan. Dilarang keras melakukan jual beli dengan kabilah Bani Hashim dan Bani Al-Muthalib. Tidak boleh menikahi seorang pun dari mereka. Juga tidak perlu berbicara atau berbaur, apalagi berkunjung ke rumah mereka. Semua itu dilarang sampai mereka bersedia menyerahkan Muhammad. Sebenarnya tidak semua orang Quraisy menyetujui isi perjanjian boikot tersebut. Ada yang bersikap kontra karena merasa keberatan harus berpisah dengan orang-orang yang mereka sayangi. Namun pihak yang kontra ini tidak dapat berbuat apa-apa. Jumlah mereka tidak banyak. Mansur bin Ikrimah adalah orang yang dipercaya untuk menuliskan Sokhifah yang kemudian ditempelkan pada dinding di dalam Ka'bah. Kurang lebih 3 tahun lamanya pemboikotan kaum Quraisy berlangsung. Pihak Nabi Muhammad terpaksa mengungsi di perkampungan Abu Thalib dengan keadaan memprihatinkan. Bagaimana ini? Kita tidak memiliki cadangan air. Mereka melarangnya masuk ke daerah kita. Apalagi mereka menjual bahan makanan dengan harga mencekik. Terpaksa kita makan dedaunan dan kulit binatang lagi. Wahai saudara-saudara seimanku, bersabarlah untuk saat ini. Pasti Rasulullah dan para sahabat sedang mencari solusi untuk masalah ini. Selama masa pemboikotan, tidak ada proses jual beli yang dilakukan secara terang-terangan. Jika ada rombongan dari luar Mekah yang datang, umat Islam terpaksa membeli dari mereka walaupun dengan harga yang mahal. Pada suatu hari, Hakim bin Hizam, keponakan Khadijah, berniat untuk memberikan gandum kepada bibinya. Namun di tengah jalan, ia dihadang oleh Abu Jahal. Mau kemana engkau wahai Hakim? Aku ingin bertemu dengan bibiku. Apakah salah? Bukankah kau sudah tahu hal itu salah? Kenapa masih bertanya? Kemudian datanglah Abu al-Bukhturi bin Hisham yang membantu Hakim lolos dari Abu Jahal. Terima kasih banyak, wahai paman. Aku tidak akan melupakan kebaikanmu. Segera antarkan kepada bibimu, pasti ia sangat senang. Sementara itu, di kediaman Abu Thalib, Wahai anakku, bisakah malam ini engkau tidur di ranjang Rasulullah? Tentu wahai ayah, dengan senang hati akan aku lakukan. Abu Thalib melakukan hal ini untuk antisipasi jika ada orang yang berniat buruk terhadap Rasulullah. Secara bergantian, orang-orang mulai dari putra, saudara, keponakan diperintahkan untuk tidur di ranjang Rasulullah. Sedangkan Rasulullah tidur di ranjang mereka. Sepertinya sulit bagi kita untuk bertahan di tempat ini. Satu-satunya cara untuk keluar dari tempat ini adalah pembatalan Sokhifah yang dibuat oleh kaum Quraisy. Aku yakin ada pihak yang tidak menyetujui isi dari Sokhifah tersebut. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggerakkan hati orang-orang Quraisy yang kontra dengan isi perjanjian yang dibuat oleh kaum musyrik. Mereka adalah Hisham bin Amru dari Bani Amir bin Lu'ay beserta 4 orang kawannya. Diam-diam, Hisham menyuplai bahan makanan kepada pihak Nabi Muhammad. Wahai saudaraku, bersabarlah sebentar lagi. Aku akan mencari orang untuk merobek Sokhifah itu. Terima kasih wahai Hisham. Kami semua di sini akan mendoakan keberhasilanmu. Kemudian Hisham mencari orang yang mau membantunya melakukan misi. Orang yang pertama ditemuinya adalah Zuhair bin Abi Umayyah. Ibunya bernama Atikah bin Abdul Muthalib, masih satu garis keturunan dengan kakek Rasulullah. Wahai Zuhair, apakah engkau bisa makan enak sementara saudara dari pihak ibumu kesulitan untuk makan? Lantas apa yang bisa aku perbuat bila seorang diri begini? Hashim memberitahukan kepada Zuhair tentang rencananya. Keduanya lalu bersepakat untuk mencari beberapa orang lagi. Al-Mut'im bin Adi, Abu al-Bukhturi bin Hisham, dan Zam'ah bin al-Aswad bin Muthalib.
akhirnya menyetujui ajakan Hashim untuk merobek Sakhifah. Keesokan harinya, kelima orang itu berkumpul untuk menyusun strategi. Aku saja yang pertama bicara. Zuhair memakai pakaian kebesarannya dan melakukan tawaf di Ka'bah sebanyak 7 kali. Wahai penduduk Mekah, tidaklah kalian lupa dengan saudara kalian, Bani Hashim dan Bani Al-Muthalib. Selama ini mereka telah merasakan penderitaan. Sementara kalian di sini bisa makan dan beribadah dengan tenang. Di mana hati nurani kalian? Demi Allah, aku tidak tahan lagi untuk merobek Sakhifah yang telah memutuskan hubungan kekerabatan di antara kita. Abu Jahal yang melihat pidato Zuhair langsung bereaksi. Wahai Zuhair, jangan lakukan itu. Kalian semua jangan percaya dengan ucapannya yang... Demi Allah, dia tidak berdusta. Justru engkaulah. Sebenarnya kami tidak rela membuat perjanjian kala itu. Datanglah Abu Al-Bukhturi, Al-Mut'im, dan Hisham memperkuat argumen Zuhair dan Zam'ah. Benar apa yang dikatakan Zam'ah. Kami tidak pernah menyetujui isi dari Sakhifah tersebut. Ya, aku tidak rela berpisah dengan orang-orang yang kami cintai. Kami berlepas diri dari Sakhifah yang telah kalian buat. Abu Jahal yang diserang oleh beberapa orang merasa dirinya tersudutkan. Tapi perkara ini telah disetujui dari perwakilan masing-masing kabilah pada malam itu. Sementara itu, Abu Thalib memperhatikan perdebatan antara Abu Jahal dan orang-orang Quraisy yang kontra dengan isi Sakhifah. Kedatangan beliau membawa pesan dari Nabi Muhammad. Wahai saudara-saudaraku, sebelum kalian lanjutkan perdebatan, izinkan aku untuk menyampaikan pesan dari keponakanku. Ia berkata bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengirimkan rayap-rayap untuk memakan semua tulisan dalam Sakhifah yang berisi tentang pemboikotan kecuali kalimat Allah Ta'ala di dalamnya. Inilah bukti bahwa apa yang dikatakan orang-orang ini benar adanya. Aku setuju dengan ucapan Paman Abu Thalib. Bagaimana jika kita buktikan sekarang? Buktikanlah. Al-Mut'im mengambil Sakhifah dan mengamatinya. Ternyata benar, semua rayap-rayap telah memakan tulisan tersebut, kecuali lafaz Allah di dalamnya. Subhanallah, Maha Suci Allah. Hah, benarkah itu? Ya, persis seperti apa yang disampaikan oleh Paman Abu Thalib barusan. Akhirnya orang-orang dari pihak Nabi Muhammad dapat kembali ke Mekah dan beraktivitas seperti biasa. Sedangkan orang-orang musyrik yang jelas-jelas menyaksikan tanda kebesaran Allah memilih berpaling dengan alasan yang dibuat-buat. Aku semakin yakin bahwa rayap-rayap itu adalah bagian dari sihir yang dilakukan oleh Muhammad. Ya, sangat jelas terlihat. Demikianlah akhir kisah pemboikotan kaum Quraisy yang berakhir karena rayap. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini diantaranya: pertama, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menampakkan orang-orang yang berhati bersih dan memiliki kesabaran yang tinggi dalam memperjuangkan agama Islam. Yang kedua, pemboikotan ini berhasil mencegah masuknya orang-orang yang memiliki tujuan buruk terhadap Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab.